Tugas nanti mau diuraikan lagi juga boleh. 3 kali 60 menit pra perkuliahan, 3 kali 60 menit pasca perkuliahan. Sedangkan yang praktikum tadi tetap 170 menit untuk 1 minggunya. Nah, itu ya, 1 minggunya. Boleh begitu. Itu dikenal ya. Itu ide. Makanya tadi ketika saya lihat di RPS-nya Kadrisipa ini 4 SKS, yang di sini kok hanya 120 menit. Wah, ini kan dengan SPMI juga tidak pas, nanti menjadi mungkin itu salah ketik saja. Oh gitu, karena kalau mengikuti sister itu memang kalau 4 SKS dari setengah 8 kita berhenti 10.50. Oh gitu, makanya nanti disesuaikan. Kita contoh aja, contoh yang pas yang salah ya. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi tadi ketika kita bicara tentang RPS, perangkat pembelajaran, maaf ya, perangkat pembelajaran. Nah ini tadi bicara tentang perangkat pembelajaran bahwa Mas Dinar clear ya tentang waktu ya dan SKS ya. Nah ini ya, di perencanaan pembelajaran itu terdiri atas komponennya. Satu, selain RPS itu sendiri ya, maka dilengkapi dengan rencana tugas. Nah, ini yang belum kelihatan. Rencana penilaian evaluasi saya lihat sudah ada, instrumen penilaian dan rubrik dan portofolio, bahan ajar dan lain-lain yang diperlukan. Yang belum kelihatan rencana tugas dan bahan ajar. Makanya nanti dua ini bisa ditambahkan sebagai kelengkapan dari rancangan proses pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu di atas RPS, kemudian rancangan tugas, rencana penilaian atau evaluasi, kemudian instrumennya, bahan ajar, dan yang lain-lain misalnya perlu alat praktikum ya berarti nanti ditambahkan di sini untuk modul praktikumnya. Kemudian juga yang perlu dilihat di manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Nah, ini rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat sistem penjaminan mutu SPMI. Makanya di manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum itu perlu mengungkap SPMI-nya. Termasuk tadi bahwa waktu pertemuan yang ditetapkan SPMI seperti apa? Apakah tetap mata kuliah terstruktur misalnya ya, itu 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri, 60 menit tugas terstruktur, atau disusun mengikuti SPMI-nya 50 menit itu tatap muka, 120 menit tugas penugasan. Nah, berarti kan ini mengikuti itu ya gitu. Atau untuk mata kuliah yang tidak terstruktur, satu SKS-nya 45 jam per semester. Berarti kita boleh melakukan pembelajaran dalam bentuk blok. Blok. Ya, ini kan kembali lagi ke SPMI yang diizinkan di perguruan tinggi. Jadi bisa berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain karena SPMI. Yang kedua, prasyarat kualifikasi kompetensi tadi yang saya sampaikan ke depan, prasyarat mekanisme calon mahasiswa baru ini yang belum kelihatan ya. Tata cara penerimaan mahasiswa pada tahapan kurikulum ini mahasiswa setiap tahapan pelaksanaan kurikulum dan disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi di sini sudah menetapkan rekognisi pembelajaran lampau, maka sebaiknya ada, ini sudah ditetapkan belum? RPL? Oh belum. Nah, kalau belum, artinya kan nanti dokumen kurikulum perguruan tinggi belum menetapkan rekognisi pembelajaran lampau, sehingga di dokumen kurikulum tidak perlu mengungkap tentang tahapan-tahapan kurikulum. Jadi yang boleh masuk ke prodi Kadrisipa itu hanya dari semester 1 dan lulusan fresh graduate dari SMA atau MA. Baik. Nah, berikutnya outcome based kurikulum. Nah,
Kalau kabis kurikulum saya tidak perlu menyoroti karena kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Ida tentang tahapan-tahapan membuat profil lulusan, kemudian menyusun capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan profil, gitu ya. Hanya yang kemarin yang sempat saya lihat kembali di dokumen kurikulum prodi itu hubungan antara capaian pembelajaran lulusan yang nanti silahkan dicek kembali. Nah, yang di sini ada 8 CPL, kemudian, nah tiba-tiba di sini ada 11. Yang tiganya kemana? Oh di bawahnya nih. Ya, terus di bawahnya juga. Ini. Oh gitu ya, oke. Oh baik, berarti ya sebaiknya yang ini nanti dihapus saja. Nah, sesuaikan dengan di sini ya. Baik. Izin menjawab. J. Awalnya itu 8 J. dengan landasan berpikir bahwa CPL ini menjadi dasar mata kuliah ini. Ya. Ketemulah itu 8. Dan di situ masih tercampur antara pengetahuan, sikap, KU, KK, jadi campur jadi 8 itu. Kemudian dengan Prof. Ida kami tunjukkan itu harus dipisahkan sikap, pengetahuan, KU dan KK. Ya. Sehingga saya perbanyak jadi 11. Ya. Nah kemarin waktu acara di Royal turunan antara CPL